Arus air pun. Sampai saat ini bisa kita lihat bersama untuk ketinggian air sudah mencapai 2 meter. Namun untuk penghuni seluruhnya sudah Pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sumatera berubah menjadi banjir dan longsor yang menerjang tanpa aba-aba. Korban jiwa berjatuhan, sementara ratusan warga terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka. Lantas, sampai kapan kita membiarkan bencana berulang tanpa kesiapan yang lebih nyata? Yudi Handoyo di sini. Inilah Sindo Prime. Pemirsa, informasi banjir bandang yang kembali menerjang sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatera Barat. Banjir menerjang jembatan dan permukiman warga. Sementara di Kabupaten Agam, 6 orang meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor. Banjir bandang menerjang sebuah jembatan di Bendungan Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang pagi tadi. Air bah bercampur lumpur dari Sungai Batang Kuranji ini seketika menghanyutkan jembatan. Akses 2 kelurahan Lambung Bukit dengan Gunung Nago terputus, sementara Bendungan Gunung Nago juga jebol. Selain menerjang jembatan, banjir bandang di Sungai Batang Kuranji meluap dan menghanyutkan sejumlah rumah warga. Ratusan warga telah mengungsi ke bukit menunggu pertolongan tim SAR. Banjir bandang di Kota Padang pagi tadi terjadi bersamaan dengan hujan deras. Data BPBD setempat, banjir bandang terjadi di 2 kecamatan yaitu Kota Tangah dan Kecamatan Pauh, yaitu wilayah Lubuk Minturun dan Batu Busuak. Banjir dan longsor juga terjadi di Toboh Tangan, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam pada Rabu sore. 6 orang meninggal dunia, tapi baru 2 yang berhasil dievakuasi lantaran sulitnya area terdampak. Selain banjir, gemuruh tanah longsor menghantam permukiman hingga porak-poranda. Ratusan warga mengungsi ke sejumlah masjid dan sekolah dasar. BPBD masih mendata jumlah korban akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Agam. Tim kesulitan mencapai lokasi karena listrik padam, sementara korban banjir dan longsor belum mendapatkan pertolongan optimal dari pemerintah setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bencana longsor menerjang kampus UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan mobil dan motor tertimbun longsor. Seperti inilah pemirsa, longsor terjang kampus UIN Padang. Terjadi di sekitar lereng antara Gedung A dan Gedung B, Fakultas Ekonomi. Wow, sampai menutup dan menghancurkan beberapa bangunan ya. Jadi ini di Gedung A, Gedung B, Fakultas Ekonomi Bisnis, Kampus UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Bangunan kampus rusak, kemudian ada 4 mobil dan 3 motor tertimbun tanah longsoran. Kita lihat juga ada beberapa mobil di sana yang mengalami kerusakan dan terdampak. Pihak kampus mengabarkan meliburkan sementara proses pembelajaran agar menghindari longsor susulan. Sementara itu, pemerintah Kota Padang mengerahkan sejumlah alat berat untuk evakuasi material longsor.
Kepanikan warga pecah saat permukiman mereka terkena imbas longsor setelah diguyur hujan deras di pinggir Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga berlarian menyelamatkan dirinya saat longsor tiba-tiba terjadi. Santai. Oh, jatuh. Tanah longsor memicu kepanikan warga di RW 5 Kelurahan Bukit Canggang, Kayu Ramang, Kecamatan Gugua Panjang, Kota Bukit Tinggi. Pak. Surat-surat aja yang penting, surat-surat penting ambil. Yang penting aja ambil, yang penting. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga miliknya. Mana yang mau ke musola atau ke kantor lurah, barang-barang letak dulu, Pak. Petugas menghimbau penghuni rumah dan kos-kosan segera meninggalkan lokasi. Lurah Bukit Canggang, Westi Wisman, menyampaikan lebih dari 60 warga diungsikan ke musola dan kantor lurah setempat. Pemerintah Bukit Tinggi memastikan warga tidak lagi berdomisili di bibir ngarai karena zona tersebut masuk kategori daerah beresiko tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, A-News melaporkan. Hujan deras yang melanda tanah datar membuat sungai meluap hingga menyebabkan jembatan Jorong Sungai Rayo di Kecamatan 10 Koto, Sumatera Barat putus, pemirsa. Jadi ini adalah jembatan di tanah datar Sumatera Barat ya. Jembatannya putus dan sebanyak 18 kepala keluarga terisolir karena warga tidak punya akses jalan lain. Jadi di ujung yang di depan ini pemirsa, nah ini warga di sini terhubung menggunakan jembatan tersebut, tapi terputus sehingga terisolir. Padahal jembatan itu adalah satu-satunya jalur untuk melintas di sana. Derasnya arus sungai memaksa warga bertahan di kampung mereka untuk sementara waktu. Warga berharap pemerintah daerah bisa membangun jembatan darurat sementara supaya warga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya, bencana juga terjadi ya di wilayah Tapanuli seperti longsor yang melanda 50 titik di 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Rombongan mobil dinas Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu turut terjebak material longsor. Dan 6 unit mobil eskavator diturunkan ke lokasi untuk membersihkan material-material longsor seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda nih pemirsa. Material longsor yang menutup akses jalan utama. Jadi ini menghubungkan Tarutung menuju kota Sibolga, kemudian Tarutung ke Tapanuli Selatan. Ya, kendaraan alat berat diturunkan untuk membuka sisa longsoran, untuk membuka akses jalan karena sempat membuat lalu lintas di sana lumpuh total dan tidak bisa dilintasi kendaraan. Kami mendengar informasi bahwa rombongan dinas Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu juga turut terjebak material longsor. Bahkan mobil dinas yang ditumpangi Masinton sempat tertimpa longsor pemirsa saat melintas di jalur itu. Kami juga beberapa kali menghubungi Masinton Pasaribu ya, tapi masih belum terhubung hingga sampai sekarang. Sedikitnya terdapat 50 titik longsor di 2 kecamatan di Tapanuli Utara. Belasan rumah dikabarkan rusak akibat tertimpa longsor. Akses tersebut ini mengalami kelumpuhan total, sehingga kami kesulitan mau masuk ke Tapanuli Tengah maupun yang keluar dari Tapanuli Tengah seperti itu, karena di berbagai titik mengalami longsor, menimbun jalan dan sulit untuk diakses oleh masyarakat. Ya, tadi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang beberapa kali juga kami sempat menghubungi beliau ya untuk bisa dikonfirmasi mengenai situasi di Tapanuli Tengah bencana. Tapi ternyata beliau juga sedang melakukan sidak ataupun membantu warga yang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Tengah. Apalagi tadi kita juga sempat lihat informasinya kendaraan beliau sempat terkena longsoran tanah. Kita ke informasi lainnya juga, ini sejumlah warga terekam kamera dan viral di media sosial saat menyelamatkan diri mereka hingga ke atap genteng rumah. Warga berusaha menyelamatkan diri saat perkampungan terendam banjir bandang yang melanda, pemirsa. Inilah gambar yang viral di media sosial dan ramai disoroti netizen. Kita lihat sisi kanannya. Banyak juga netizen yang bertanya apakah ini adalah AI, apakah video buatan. Tapi ternyata informasi yang kami dapatkan memang tidak sedikit warga yang
menyelamatkan diri di atap rumah mereka. Seperti di layar kaca yang Anda lihat ini pemirsa. Seluruh rumah terendam air yang mengalir deras pasca hujan turun deras di wilayah itu. Dan banyak warga yang akhirnya terpaksa harus naik ke atap rumah di atap genteng mereka. Karena kanan kirinya sudah terendam banjir. Banyak sekali netizen mendoakan warga Tapanuli selamat dan wilayah terdampak bencana banjir bandang segera mendapat bantuan pemerintah. Kemudian pemirsa, jembatan penghubung di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Medan di Simpang 3 Meraudu putus diterjang banjir. Akibatnya arus lalu lintas pun terganggu. Seperti inilah kondisi jembatan penghubung di kawasan Simpang 3, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya putus dihempas banjir bandang. Putusnya jembatan itu membuat lalu lintas dari Banda Aceh ke Medan dan arah sebaliknya lumpuh total. Intensitas hujan di Aceh sendiri juga masih tinggi hingga sekarang, sehingga warga diminta menjauh dari lokasi-lokasi sungai. Seperti Anda lihat ini pemirsa, akibat banjir, jembatan terputus, lalu lintas terganggu, bahkan jaringan komunikasi juga terputus. Bahkan jaringan PLN di beberapa daerah lumpuh total. Masih di Aceh pemirsa, puluhan ribu jiwa terdampak banjir, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil. Ada 45 desa di 8 kecamatan. Lebih dari 25 ribu jiwa terdampak. Kita lihat pemirsa, air merendam hingga ke atap rumah. Bahkan petugas evakuasi harus menggunakan perahu ya untuk bisa melakukan pemantauan dan memberikan bantuan. Ini juga bagaimana proses evakuasi yang dilakukan. Total 684 kepala keluarga dengan ribuan jiwa yang dibantu petugas diungsikan menggunakan perahu ini, dibawa ke tempat posko pengungsian dan juga ke rumah kerabat atau di kantor camat. Ini adalah bagaimana posko pengungsian tadi dan laporan yang kami dapatkan, sejumlah fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, semuanya terendam banjir di Aceh Singkil, Aceh. Sudah kita lihat bersama ya, luar biasa ini. Ini nampaknya banjirnya melebihi di tahun 2000 ini. Ya, kalau tahun 2000 kecil, ini sudah luar biasa. Jadi kami berupaya ya untuk mengatasi atas musibah ini. Ya, kita akan bekerjasama dengan BPBD dan seluruh unsur Forkopimda, Aceh Singkil, TNI, Polri untuk mengatasi banjir dan menangani orang yang mengungsi. Dan kita akan buka itu dapur umum di setiap desa. Kemudian Ya, redaksi kami menerima banyak sekali pertanyaan dari warga yang ingin mendapat informasi update terkait situasi yang terjadi di Pulau Sumatera ya. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang di sejumlah wilayah Sumatera, ratusan ribu warga terdampak dan akses utama terputus. Mengenai cuaca ekstrim yang menghantam di wilayah Sumatera, kita sudah... Terima kasih. Selamat malam. Tidak hanya dilanda banjir longsor, Aceh juga sempat dilanda gempa magnitudo 6,3 hari ini pemirsa. Tepatnya di Sinabang, Kabupaten Simelu, Aceh. Gempa tidak berpotensi tsunami. Inilah kondisi Masjid Babu Salam, di mana warga Aceh melaporkan Masjid Babu Salam di Simelu terkena dampak gempa. Seperti yang kita lihat ini pemirsa ya, ada cat tembok bangunan di masjid ini, Babu Salam, Masjid Babu Salam. Sebagian dari kaca retak, berjatuhan, dan beberapa dinding semen dan juga tembok berjatuhan ke lantai akibat gempa yang terjadi hari ini di Simelu, Aceh. Dikabarkan gempa terjadi pukul 11.56 waktu Indonesia Barat siang tadi. Pusat gempanya berada pada kedalaman 10 km. Dan ternyata gempa tadi juga terasa hingga ke Medan, Sumatera Utara.
Ini adalah kepanikan warga yang bekerja di gedung perkantoran Medan. Mereka semua panik karena terasa getaran hingga membuat karyawan keluar gedung. Namun getaran terasa saat hujan turun hingga warga hanya menunggu di lobi gedung saja. Getaran juga bahkan terasa di kantor Gubernur Sumatera Utara Medan. Puluhan karyawan yang bertugas segera keluar gedung untuk menyelamatkan diri mereka, pemirsa. Hujannya masih deras. Kita ada evakuasi di bawah, guys.